Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya berharap teman-teman semua baik-baik saja dan tak kurang satu apapun ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang alur cerita dalam film yang kita bahas ini ya. Jalan cerita dalam film ini mengenai perebutan suatu wilayah, di mana wilayah itu sangat diidamkan oleh setiap orang ataupun kelompok yang ingin menetap di wilayah tersebut. Adapun sebabnya adalah di wilayah yang mereka tempatin saat ini, segala sumber daya kehidupan dan kenyamanan sudah mulai berkurang. Sehingga perebutan suatu wilayah untuk ditempati oleh komunitas masyarakat tertentu pun tidak bisa terelakkan lagi. Akhirnya di antara mereka pun saling berperang untuk mendapatkan wilayah tersebut. Wilayah itu bernama Kota Uji. Peperangan di antara kelompok yang ingin mengambil alih Kota Uji dan masyarakat yang sudah tinggal di Kota Uji pun tak bisa terelakkan lagi. Kelompok masyarakat yang mewakili Kota Uji dijaga oleh polisi laut, sementara kelompok yang ingin mengambil alih Kota Uji adalah kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Yama Laut Utara. Namun di tengah peperangan yang terjadi, kedua kelompok ini dikejutkan dengan penemuan sebuah peta. Peta itu adalah pulau yang selama ini menjadi pulau legenda yang diterangkan sebagai tempat yang indah dan penuh dengan kekayaan alam. Sehingga tujuan peperangan yang tadinya ingin menguasai Kota Uji jadi berubah menjadi ingin menguasai pulau legenda tersebut. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk kita tonton sampai habis video ini ya, tanpa di-skip sehingga teman semua bisa mengetahui alur ceritanya secara utuh. Ceritakan pada zaman legenda dahulu, di mana pada saat itu beberapa wilayah tersebut sudah sangat sulit segala macam sumber daya, sehingga banyak orang saling bersaing untuk mencari sumber daya yang baru, namun sangat sulit untuk mendapatkannya. Satu-satunya wilayah yang masih makmur saat itu adalah Kota Uji. Kota ini selalu menjadi perebutan dari segala bangsa. Begitu juga dengan bajak laut yang dipimpin oleh Yama Laut Utara tidak ketinggalan ingin menguasainya. Namun tidak mudah bagi bajak laut ingin menguasai Kota Uji karena kota ini dijaga oleh polisi laut. Pasukan penjaga polisi laut di kota ini dipimpin oleh kepala polisi Zhang dan Lowli sebagai wakilnya. Peperangan demi peperangan antara polisi laut dan bajak laut selalu terjadi di perairan Kota Uji. Namun suatu ketika terjadi peperangan antara polisi laut dan bajak laut yang membuat kejadian dalam peperangan itu menjadi sangat menyeramkan. Karena saat peperangan terjadi, muncul peti mati yang banyak sekali. Dan saat dibuka, peti mati ini mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat semua orang ketakutan. Kemudian Lowli menemukan satu peti mati yang sangat aneh. Peti mati ini menunjukkan suatu tempat dari mana dia berasal, dan juga ada sebuah peta di dalamnya. Untuk mengetahui peta ini, Lowli pun mendatangkan ahli yang mengerti tentang peta. Orang tersebut diambil dari rumah sakit jiwa, dia bernama Tugedong. Hasil penelitiannya terhadap peta tersebut menunjukkan ada suatu tempat yang sangat makmur, air tawar yang tak terbatas, pepohonan yang rimbun, serta sumber daya lainnya. Tempat itu dinamakan New Land, tapi untuk menuju ke sana tidaklah mudah karena harus melewati lautan yang dipenuhi makhluk mengerikan. Untuk menaklukkannya harus dibantu oleh seseorang yang mengerti bahasa laut. Dia adalah seorang wanita bajak laut yang dikurung di suatu tempat. Wanita tersebut bernama Haiji. Lantas pergilah Lowli dan kepala polisi Zhang menemui Haiji. Namun tidak mudah untuk meyakinkan Haiji untuk pergi ke New Land. Karena sebelum ini pun Haiji juga berusaha mencari lokasi tersebut, tapi tidak pernah menemukannya. Akhirnya Lowli menjanjikan keuntungan yang besar kepada Haiji jika ekspedisi ini berhasil tercapai. Melihat keuntungan yang dijanjikan oleh Lowli, akhirnya Haiji pun setuju untuk ikut ekspedisi tersebut, dan berangkatlah mereka menuju ke New Land. Pada saat tiba di samudera laut yang gelap, mereka pun dikejutkan dengan datangnya makhluk laut yang mengerikan.
Makhluk ini bernama Raja Hantu Lentera, seperti yang digambarkan pada peta perburuan ke New Land. Satu persatu anak buah kapal Heiji dimakan oleh makhluk ini. Melihat hal itu, Lowly berusaha untuk melawan dengan masuk ke lautan. Namun dia malah terikat dan terbawa ke dalam lautan yang lebih dalam. Tapi tanpa dia sengaja, Lowly mengalami perubahan bentuk tubuhnya. Dia memiliki insang di pipinya dan memiliki kekuatan khusus, dan akhirnya dia pun bisa mengalahkan makhluk tersebut. Setelah sampai di darat, Lowly pun bercerita kepada teman-temannya mengenai perubahan bentuk tubuhnya pada saat di dalam lautan. Mendengar cerita Lowly, Tugedong pun seperti tersadar, dan akhirnya barulah Tugedong bercerita bahwa Lowly lah orang yang selama ini dicarinya. Tugedong mengatakan bahwa dia adalah teman lama orang tua Lowly. Mereka adalah seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen terhadap hewan. Namun ayah Lowly malah membuat eksperimen pada anaknya sendiri, yaitu Lowly. Dan ayah Lowly pun menghilang setelah melakukan eksperimen tersebut, sehingga jadilah Lowly seperti saat ini. Saat mereka berkumpul dan bercerita, tiba-tiba pasukan bajak laut pimpinan Yama Laut Utara pun datang, masuk ke kapal dan menyerang mereka. Karena perlawanan yang tak seimbang, Lowly dan teman-temannya pun melarikan diri menggunakan sekoci kapal. Namun malang bagi Tugedong, dia ditangkap beserta peta menuju ke New Land. Setelah melarikan diri dari Yama Laut Utara, akhirnya Lowly dan teman-temannya pun mendarat di kota Senduhai. Kota Senduhai adalah kotanya para bajak laut. Semua bajak laut kumpul di sini, jadi tidak ada satupun yang mencurigai mereka. Di kota ini semua bebas diperdagangkan asal memiliki uang dan barang. Ternyata pertemuan para pimpinan bajak laut juga akan dilakukan di kota ini, sehingga mereka berusaha untuk menyamar jadi anggota bajak laut. Sehingga ini adalah kesempatan bagi Lowly dan temannya untuk menyelamatkan Tugedong sang pemandu. Dalam pertemuan pimpinan bajak laut tersebut, Lowly dan teman-temannya membuat kekacauan dan perpecahan. Mereka pun memasukkan racun ke dalam minuman dalam pertemuan tersebut, sehingga sebagian bajak laut ada yang tertidur dan pingsan. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan Tugedong kembali. Setelah berhasil menyelamatkan Tugedong, perjalanan menuju New Land pun dimulai. Hari berganti hari, kapal terus berlayar menuju tujuan mereka. Dan tiba-tiba Lowly melihat sesuatu di kejauhan. Tampak seperti pulau, namun tidak seperti pulau yang ingin mereka tuju. Teman-teman lain pun tak percaya, karena pulau itu sangat kecil. Namun Tugedong sang pemandu meyakinkan bahwa dia tak mungkin salah, karena arahnya sudah benar bahwa inilah New Land itu. Dan di kejauhan mereka terheran-heran, kenapa ada bangunan buatan di pulau kecil ini? Tugedong pun mengajak mereka untuk menuju gedung itu. Setelah masuk ke dalam gedung, Lowly dan teman-temannya tiba-tiba masuk dalam perangkap. Kecuali Tugedong, dan akhirnya Lowly pun curiga. Pada Tugedong, ternyata tujuan ke New Land adalah skenario Tugedong untuk mendapatkan Lowly yang selama ini dicarinya. Karena Tugedong membutuhkan darah Lowly untuk menyembuhkan anaknya yang disembunyikan Tugedong di pulau ini. Anak Tugedong satu-satunya yang menderita penyakit akibat eksperimen jahatnya bersama ayah Lowly. Anak Tugedong berubah menjadi monster akibat kegagalan eksperimen yang dibuatnya bersama ayah Lowly. Karena itulah, Tugedong berusaha mati-matian bagaimanapun caranya untuk mendapatkan Lowly agar bisa menyembuhkan anaknya yang sedang menderita sekarat itu. Melihat anak Tugedong yang sakit dan sekarat, akhirnya Lowly pun bersedia menyerahkan sebagian darahnya untuk obat. Namun, kekecewaan Lowly dan teman-temannya dibohongi oleh Tugedong tidak membuat mereka putus asa. Dan akhirnya Lowly dan teman-temannya pun tetap percaya dan berusaha untuk mencari pulau legenda yang lain. Setelah Lowly secara tak sengaja menemukan buku tentang pulau legenda yang baru yang didapatkan Lowly dalam peti di gedung tersebut.
Dan akhirnya pencarian pulau legenda yang baru pun segera dimulai.